CCUS ini masih dalam proses kajian dan juga riset ya, di mana memang tadi karena memang ini membutuhkan biaya yang cukup besar, jadi dibutuhkan teknologi yang juga lebih baik dan lebih murah, sehingga diperlukan satu pengembangan ke depannya dalam rangka bisa menghasilkan teknologi yang lebih murah dan akhirnya memang tidak akan memberatkan PLN ke depannya karena tadi biaya pokok produksinya menjadi lebih tinggi kalau memang tidak dilakukan pengembangan teknologi sehingga menjadi lebih murah seperti saat ini. Dan saya kira bicara masalah kesiapan mungkin sekarang kita masih dalam tahapan riset dan memang perlu pengembangan yang lebih dalam lagi sehingga teknologi ini bisa menjadi lebih murah dan lebih menguntungkan saya kira kalau bicara dari sisi finansial, tapi kalau bicara dari sisi tadi bagaimana kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, ya mungkin ini teknologi yang bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi saya kira perlu tetap penelitian dan riset yang lebih dalam lagi sehingga industri dalam negeri bisa berkembang dalam mengembangkan teknologi ini, Mbak Monika. Baik, kalau untuk perbandingan secara keekonomian begitu ya Pak Mamit, PLTU dengan CCUS ini dan juga pembangkit EBT ini seperti apa sebenarnya perbandingannya? Ya, kalau saya bandingkan mungkin kita melihatnya bahwa saat ini teknologi EBT memang dalam tahapan menuju proses yang transisi ya. Kita semua akan mengarah ke transisi energi dan juga tadi PLN juga sepertinya sudah mempersiapkan bahwa mereka sudah mempunyai untuk retirement PLTU mereka sampai dengan 2060 bahkan itu menjadi zero emission nanti di 2060. Dan menurut saya kalau bicara keekonomian ya memang jauh lebih ekonomis kalau kita mau mengembangkan EBT tersebut dan tapi saya kira di tengah kondisi saat ini sebenarnya di mana kita masih oversupply akan listrik, nah EBT ini memang sedikit banyak masih menjadi masih menjadi pertimbangan karena tadi biar bagaimanapun energi yang dihasilkan dari EBT ini masih cukup tinggi gitu kan ya. Tetapi jika dibandingkan dengan teknologi CCUS, saya kira ini masih lebih murah dibandingkan dengan teknologi CCUS untuk saat ini. Dan saya kira juga teman-teman PLN pun sekarang sudah mengembangkan juga co-firing di mana co-firing ini menjadi salah satu upaya mereka juga dengan energi yang EBT yang murah dengan biomas mereka di mana ini lebih apa ya saya melihatnya lebih kerakyatan karena mereka mengajak para petani untuk menanam tanaman-tanaman seperti ganal terus juga yang memang bisa digunakan sebagai salah satu substitusi penggunaan batu bara. Dan ini menjadi salah satu proyek yang bagus sekali buat saya co-firing yang dilakukan oleh PLN ini, di mana ini menjadi salah satu di samping EBT-nya dapat juga, tetapi optimalisasi daripada penggunaan ataupun optimalisasi masyarakat pun bisa berjalan dengan baik karena para petani diajak untuk bertanam tanaman yang memang bisa digunakan sebagai salah satu teknologi co-firing tersebut. Jadi dan kalau bicara potensi sebenarnya kita masih punya potensi yang besar juga untuk EBT ya, panas bumi kita mempunyai potensi yang sangat besar, terus juga bagaimana itu bisa menjadi suatu value agar panas bumi ini tidak hanya bisa bicara masalah menghasilkan listrik, tetapi ke depan juga kita bisa menjadi satu green economic dengan pengembangan-pengembangan potensi yang lain. Terus juga PLTSA juga saya kira cukup potensi yang besar, tetapi buat saya adalah jangan sampai nanti pengembangan EBT ini akan membebani masyarakat juga, dalam artian adalah saat ini memang harga EBT ini cukup tinggi gitu kan ya. Kalau memang nanti bisa terus ditemukan teknologi-teknologi yang lebih murah, mungkin ini jauh lebih bagus. Tetapi dengan kondisi sekarang di mana kita sedang berlebihan terhadap listrik ya dan konsumsi listrik yang tidak mengalami peningkatan, nah EBT ini masih menjadi kalau jika dibandingkan dengan PLTU ya masih cukup tinggi jauh dan lebih tinggi lagi harganya dan intinya adalah jangan sampai nanti ini justru di proses transisi ini akan membebani masyarakat ke depannya sih, Mbak Monika. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.